Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Nuraini, NIM E 2019-2014 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi sebuah materi, yaitu mengenai peran dan fungsi bank sentral. Yaitu kita akan mempelajari bank sentral, yaitu mengenai apa bank sentral itu dan apa tugasnya dan apa wewenang dari bank sentral tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bank sentral terlebih dahulu, yaitu apa bank sentral itu. Yaitu bank sentral merupakan sebuah institusi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Jadi bank sentral itu sebuah institusi yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan itu melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Kemudian dari tujuan bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang. Dalam negeri terdapat mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Jadi, tugas bank sentral yaitu menstabilkan suatu faktor inflasi. Kemudian ada di sini tugas bank sentral yang pertama yaitu berkaitan dengan pemerintah. Jadi itu ada dua macam tugasnya, yaitu berkaitan dengan pemerintah dan berkaitan dengan dalam bank perbankan. Dalam pemerintah yang pertama yaitu ada penyediaan kredit terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua itu pengaturan kas pemerintah, kemudian membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, kemudian melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, kemudian mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Kemudian tugas dari bank sentral yang kedua dalam perbankan yaitu yang pertama menentukan suku bunga, kemudian sebagai banker, kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengembangan kredit yang sehat, kemudian yang keempat yaitu melakukan pembinaan semua bank yang ada. Jadi itu memiliki cabang-cabang bank dan dibina agar mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Kemudian yang keenam yaitu melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kemudian di sini ada kewenangan bank sentral. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama untuk menerapkan kebijakan diskonto, yang kedua yaitu penerapan cadangan wajib minimum, yang ketiga yaitu pengontrolan pembiayaan dan kredit. Sekian tanggapan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.